Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Berikutnya, hewan yang untuk dijadikan kurban ini tidak sah ya. Kalau kemarin kan kita sudah ngomong yang matanya tidak buta gitu kan, kemudian yang tidak pincang. Kemudian berikutnya yang ketiga ya, yang ketiga itulah adalah hewannya itu yang nggak sakit. Karena kita hewannya sedang sakit, apalagi sekarang apa namanya sakit apa mas? PMK. Oh PMK itu, ya ojo, ya artinya itu nggak sah kalau kita digunakan untuk, ya artinya sakit di sini ya secara medis memang dinyatakan sakit, itu ya tidak sekedar kita pakai perkiraan ya, walaupun pakai perkiraan juga boleh, tapi kan yang namanya perkiraan manusia awam itu kan yo banyak melesetnya daripada benernya gitu kan. Jadi hewannya mungkin yo pas minumnya kurang gitu kan, jadi rodo lemes gitu kan. Yo, kalau kita yang melihatnya itu mungkin kelihatan wah ini hewannya sakit, ya bukan begitu. Ya, artinya memang benar-benar sakit yang secara dokter hewan tuh ya memang sakit. Makanya kalau hewan-hewan kurban yang akan dikurbankan itu kan mesti rutin akan ditengok oleh dokter-dokter hewan itu ya. Ada bagiannya itu ya, orang yang memang ngecek kesehatan hewan-hewan kurban itu ya, dari pemerintah ya, apakah ini layak atau tidak, artinya sakit atau tidak ya. Cuma sih jadi masalah itu kan kalau yang hewan kurban itu kalau kita belinya di tempat penjualan hewan kan ya, apa itu namanya pasar hewan gitu kan ya, atau tempat-tempat yang sudah ditentukan ya pasar yang sudah ditentukan. Tapi kalau kita belinya kalau kita belinya di pribadi ya, di petani langsung gitu kan, ini kan gitu yang perlu hati-hati ya. Setidaknya kita kalau tidak mengerti soal masalah kesehatan hewan ya, setidaknya kita ya membawa orang yang mampu untuk mendeteksi daripada penyakit hewan itu sendiri ya, kan begitu kan. Karena untuk menghindari satu ya, karena jelas kalau secara hukum itu kan hewan yang sedang sakit itu kan tidak sah untuk dijadikan kurban, itu kan ini secara hukum syariahnya kita kan untuk masalah kurban ini ya. Tapi kan kalau kita ngomong secara medis pun kan ini kalau hewan itu sakit ya otomatis kan itu akan menjadi bahaya kalau dagingnya itu dikonsumsi kan begitu ya, bisa jadi menular ke manusia dan seterusnya gitu ya. Maka betul-betul harus sehat ya. Maka ini yang perlu dicermati bagi para panitia kurban khususnya ya. Ini yang biasanya kan panitia kurban itu kan diserahi oleh para pengurban tuh tidak hanya untuk diserahi mendistribusikan daging kurban tuh kan enggak ya, biasanya diserahi juga untuk mencarikan hewan kurban gitu kan. Nah, ini harus betul-betul teliti. Kemudian yang keempat, yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, itu yang hewannya itu kurus. Oh, hewannya kurus kering gitu, nggak ada lemaknya gitu ya. Orang sakit ya, hewannya tuh ya waras gitu ya, so mana hewannya tuh kurus, tidak berlemak gitu ya. Kepi. Walaupun ya tadi, walaupun bahwa menyembelih hewan kurban itu kan bukan dimensi sosial utamanya kan, bukan begitu ya. Bukan tujuannya hewan itu dibagikan pada atau didistribusikan itu kan enggak gitu kan. Tujuan utamanya kan bukan gitu. Memang ketaatan kita, kerelaan kita ya kan untuk beribadah pada Tuhannya kan begitu. Pada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Tapi kan walaupun seperti ini, yang namanya tetap saja, yang namanya kita mempersembahkan itu kan yang terbaik gitu kan mas.
Ya namanya ketaatan itu. Ayo anggap saja lah kalau kita mempersembahkan sesuatu itu pada orang pun ya, pada orang pun gitu kan. Ya masa yo ngasihkannya yang kurang menjanji gitu. Kan ya mestinya yang menurut kita tuh dianggap baik gitu kan. Syukur-syukur yang dianggap oleh kita tuh paling baik gitu kan. Ya sama dalam kita melaksanakan ibadah pun sama. Artinya kalau kita melaksanakan ibadah tuh ya juga harus apa namanya tuh ya yang terbaik lah. Ya, kita berusaha maksimal mungkin untuk yang terbaik. Apalagi ini ada satu hadis yang menyampaikan bahwa tidak sah ya hewan kurban ya kalau hewannya itu ya kurus, kering, tidak berlemak. Ya sekarang kalau kita akan mengambil selain ketaatan itu ya untuk dimensi sosialnya, lah yang mau dibagikan pada orang lain tuh apa gitu kan, walaupun kan yang namanya hewan kurban itu kan boleh dimakan oleh orang pengurban itu sendiri, Mas. Ya jadi kalau kita ngomong distribusi hewan kurban itu kan begini ya. Tapi nanti akan saya terangkan khusus ya. Jadi kita ngomong garis besar saja. Jadi daging hewan kurban itu sebagian boleh dimakan oleh orang yang berkurban itu sendiri ya. Yang berkurban maupun keluarganya lah yang berkurban gitu ya. Kemudian yang kedua boleh disodakohkan pada orang lain, orang miskin gitu kan. Ya. Fakir, miskin itu bagian gitu kan. Sebagian lagi ya boleh dihadiahkan untuk orang-orang lain ya, artinya namanya menghadiahkan itu kan beda dengan sodako ya. Nah sodako itu kan mengutamakan orang yang tidak punya, yang fakir, yang miskin, yang memerlukan gitu kan. Nah ini hadiah kan enggak ya. Ada yang sudah pernah kita terangkan, ini hadiah itu salah satunya adalah untuk menjalin hubungan baik, untuk silaturahim, untuk menjaga hubungan baik gitu kan. Makanya untuk hewan kurban ini boleh dihadiahkan juga pada orang-orang yang kaya. Ya arti kaya itu ya artinya bukan miskin, yang ya untuk menjaga hubungan baik. Dan itu pun tidak hanya sekedar untuk orang yang muslim saja, orang non muslim pun boleh gitu. Ya, ada keterangan dari beberapa ulama fikih yang memperbolehkan juga. Artinya boleh kita sebagai hadiah ini untuk orang-orang lain. Ya, baik itu yang muslim maupun yang non muslim. Ini yang perlu kita ketahui. Ya sekarang kembali, hewannya kurus kering lah kepiye. Gitu kan. Apalagi kalau kurbannya cuma satu gitu ya. Kan begitu. Ya walaupun yang namanya memberi itu sedikit banyak juga nggak apa-apa, tapi kan syarat ini kan penting gitu ya. Ya syarat sahnya itu kan penting. Maka 4 syarat ini harus betul-betul kita perhatikan. Karena akan berdampak pada sah tidaknya hewan itu dijadikan kurban. Karena ngomong sah tidak itu kan urusannya dengan pahala. Ya. Karena pahala kurban itu sangat luar biasa. Itu kan. Maka karena sangat luar biasa ini ya jelas berbeda jauh dengan sedekah gitu kan. Ya, maka harus hati-hati. Ya, apalagi ini sudah sering saya sampaikan, ini adalah ibadah ritual seperti halnya zakat itu kan, yang memang punya kriteria khusus kan begitu. Apalagi ini kurban yang hanya dilakukan setahun sekali gitu kan, Mas. Kan begitu, setahun sekali ya. Jadi ini penting buat kita ketahui. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di samping itu juga ya, orang yang akan berkurban ini perlu diperhatikan juga ya. Ini karena ada satu hadis yang menyampaikan begini. Idza dakhalal asru wa arada ahadukum ayudhi fala yamassa min sya'rihi wala min basarihi syai'an. Yang artinya kurang lebih adalah bila sudah memasuki 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari awal bulan Zulhijjah maksudnya. Yaitu mulai dari tanggal 1, tanggal 2 ini bulan Zulhijjah ya, bukan bulan Samsiah. Ya, bulan Komariah ya, bulan Hijriah ya, Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah gitu.
sampai dengan ya 10 hari kan berarti sampai dengan hari nahar, sampai dengan hari raya Idul Adha, sampai dengan kita menyembelih kurban. Nah, saya ulangi, artinya bila sudah memasuki 10 hari bulan Zulhijjah dan seseorang ingin berkurban, ya, punya niatan untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan kuku-kukunya. Nah, ini ada hadis yang menganjurkan bahwa orang yang namanya orang berniat kurban itu kan memang sudah diniati ya jauh-jauh hari kan, Mas. Jarang yang mendadak gitu ya. Dadakan, aku kerentek mau kurban, langsung kurban gitu ya jarang, walaupun mungkin ada gitu ya. Tapi rata-rata orang itu kan umumnya ya diniati dari awal, ya dari bulan-bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya sudah punya kerentek untuk ya berkurban. Ya artinya kalau ini sudah masuk bulan Zulhijjah, itu ada perintah dari Rasul, larangan dari Rasul untuk tidak memotong rambut, memotong kuku. Jadi misalnya ya, Mas Lintang ini mau berkurban, ya Mas Lintang begitu masuk bulan Zulhijjah, ya wis kuku aja dipotong, rambut aja dipotong, ya rambut apapun ya, tidak hanya saja rambut kepala ya. Ya kumis, jenggot, apa barang itu ya jangan dipotong sih, nunggu sampai dengan nanti kurbannya disembelih, itu baru dibolehkan untuk tidak boleh dicukur gitu ya. Nah, mengenai hadis ini tuh memang ada beberapa pendapat para ulama-ulama fikih ya. Jadi artinya ada yang mengatakan bahwa boleh saja kita memotong rambut gitu kan, seperti mazhabnya Imam Hanafi itu kan ya itu membolehkan. Kenapa? Alasannya bahwa yang dilarang itu saat orang itu ihram haji ya, apakah ihram haji maupun ihram umroh gitu kan. Karena memang kalau kita sudah ihram itu kan sebelum tahallul itu kan yo artinya tidak boleh motong rambut, motong kuku, itu kan tidak boleh gitu ya. Tapi jumhur ulama ya, apakah itu dari mazhabnya Imam Syafi'i maupun mazhabnya Imam Malik gitu ya, itu menyampaikan bahwa hukumnya adalah sunnah. Jadi artinya kalau kita tidak memotong rambut maupun kuku selama 10 hari awal di bulan haji, orang yang niat untuk kurban ini dihukumi sunnah. Ya, jadi artinya kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri artinya kalau kita melakukan motong rambut maupun motong kuku, kalau itu kita lakukan itu malah menjadi makruh. Gitu ya. Tapi kalau tidak memotong itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu artinya kita punya pahala gitu kan di situ. Ya. Walaupun kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa gitu kan. Ya motong ya artinya bukan berdosa, enggak. Dan tidak menjadikan bahwa kurbannya itu menjadi sah atau tidak sah, itu enggak. Ya, kurban tetap sah gitu kan. Cuman ini kan ada amalan yang berbeda yang memang kita bisa diambil pahalanya karena ada amalan lain gitu kan, tidak memotong kuku karena hukumnya adalah sunnah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Nah, soal hukum ini akan kita terangkan juga untuk nanti di episode berikutnya ya Mas ya. Ya karena ini ya terbatas waktu, ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.